mengeceknya menggunakan kapas kalau seandainya kapas tersebut itu bersih, tidak ada bekas darah, tidak ada bercak darah, maka perempuan tersebut diperintahkan untuk mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafa'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Khususan minhum sayyidil imam al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa usulihi wa fu'aihi. ثم إلى رحمة سلطان جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسن السقاف وأبو بكر بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى رحمة سلطان عبد الرحمن أبو مسلمة وأصولهما وفروعهما ثم إلى رحمة سلطان سيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القادر السقاف وأصوله وفروعه ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang kapan perempuan tersebut dihukumi sedang mengalami haid. Sekarang kita menginjak bab berikutnya, yaitu tentang kapan perempuan itu dikatakan suci daripada haid. Di dalam kitab Ibanah wal Ifadha halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, mata yuhkamu laha bituhri kama annal mar'ata tahidu bi ru'yatid dam kadzalika fa innaha tadhuru bi inqita'id dam ba'da bulughi aqallihi bi an kharajal kutnah naqiyah laysa 'alaiha syai'un min atharid dam fatu'maru bil ghusli was shalah was sham wa yahillu wat'uha fa in 'ada fi zamanil haid tabayyana wuqu'u ibadatiha fil haid fatu maru biqada'is shaum faqat wala ithma 'alaiha wala 'ala zawjiha bil wat'i li bina'il amr 'ala adh-dhahir thumma in inqata'a ad-dam ba'da dhalik hukima bituhriha wa hakadha ma lam ya'buril khamsata asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang kedua ini di sini menjelaskan tentang kapan perempuan tersebut dikatakan sudah suci daripada haidnya. Sebagaimana kita bahas kemarin bahwasanya perempuan tersebut dikatakan sedang mengalami haid tak kala ada darah yang keluar. Begitu juga ketika perempuan tersebut sudah tidak mengeluarkan darah, berarti perempuan tersebut sudah suci daripada haidnya. Kalau perempuan sudah tidak mengeluarkan darah, berarti perempuan tersebut sudah suci. Gambarannya seperti apa? Contohnya seperti apa? Bi an kharajatil kutnah naqiyah laysa 'alaiha syai'un min atharid dam. Dengan keluarnya, dengan mengeceknya menggunakan kapas kalau seandainya kapas tersebut itu bersih, tidak ada bekas darah, tidak ada bercak darah, maka perempuan tersebut diperintahkan untuk mandi, sholat, puasa,
dan diperbolehkan bagi suami untuk mendatanginya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika perempuan tersebut sudah berhenti daripada haidnya, sudah tidak mengeluarkan darah lagi, dengan cara mengecek menggunakan kapas, jika keluarnya itu kapas tersebut bersih, tanpa ada bercak darah, tanpa ada tanda-tanda darah, maka perempuan tersebut diperintahkan untuk mandi, sholat, puasa, dan boleh bagi suami untuk mendatanginya. Kenapa? Karena darahnya sudah tidak keluar lagi. Kemudian ternyata darah tersebut masih keluar lagi di waktu memungkinkan untuk haid. Maka sudah pasti ibadah tersebut itu terjadi di masa perempuan tersebut sedang mengalami haid. Maka perempuan tersebut diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Dan dia tidak berdosa. Dan begitu juga suami yang mendatanginya itu juga tidak berdosa. Kenapa? Karena zahir perempuan tersebut sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Kemudian begitu juga jika darah itu sudah berhenti, maka sudah dikatakan suci. Maksudnya adalah misal ada seorang perempuan keluar darah seminggu, setelah 1 minggu ternyata darah itu berhenti, maka perempuan tersebut diperintahkan untuk mandi, sholat, puasa, dan halal bagi suaminya untuk mendatanginya. Namun ternyata jelang 3 hari keluar lagi darahnya, maka bagaimana? Maka perempuan tersebut itu diperintahkan hanya untuk mengqadha puasanya. Kenapa? Karena puasa tersebut ia lakukan masih dalam keadaan haid. Darah bersih, darah. Sedangkan antara darah yang pertama dan darah yang kedua itu masih ada di 15 hari, maka yang tidak ada di darah di sini itu juga dihukumi sedang mengalami haid. Kok dia puasa atau sholat atau suami mendatanginya, maka hal tersebut tidak masalah. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau darah yang kedua ini akan keluar kembali. Maka perempuan tersebut diperintahkan untuk mengqadha puasanya saja. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, fa in i'tadatil mar'ah ay yanqati ad-dam thumma ya'uda falyalzamha al-ghusl was-salah 'inda kullin qita'in amla. Seandainya perempuan tersebut sudah terbiasa 6 hari mengeluarkan darah, kemudian bersih 3 hari, keluar darah lagi 2 hari. Apakah saat bersih yang pertama kali itu wajib untuk melakukan mandi, sholat, puasa, dan lain sebagainya? Maka hadhil mas'alah ikhtalafa fiha fuqaha'una syafi'iyah. Ternyata masih ada khilaf ma'asyiral ikhwan. Khilafnya antara siapa? Antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Yang pertama, Fairul Allamah Ar-Rafi'i annaha la taf'alu linqita'i syai'an mimma marra li'anna adh-dhahir annaha fi hadha syar kalladzi qablahu. Contohnya, seandainya ada perempuan keluar darah 1 minggu, kemudian berhenti 3 hari, kemudian keluar darah lagi yang 2 hari. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Rafi'i, perempuan tersebut
tidak harus mengerjakan mandi, sholat, puasa, ataupun didatangi oleh suami. Tidak. Kenapa? Karena perempuan tersebut sudah terbiasa bulan kemarin seperti itu. Dia berkeyakinan bahwa nanti sebentar lagi darah akan keluar lagi. Makanya menurut Imam Rafi'i, ketika perempuan tersebut masa haidnya sudah seperti itu, maka menurut Imam Syafi'i ketika bersih dari darah, dia tidak melakukan sholat, puasa, mandi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bulan kemarin darah itu keluar lagi. Sedangkan kemungkinan besar pada hari ini, pada bulan ini, darah akan mengikuti yang kemarin, yaitu akan keluar lagi. Namun, pendapat yang kedua yang ditarjih oleh Imam Nawawi, wallazi rajjahu Nawawi annahu yalzamuha ma yalzamu adh-dhahirat wa i'tada lin-qita'id dam wa 'audah. Menurut Imam Nawawi, itu ketika darah tersebut sudah berhenti, meskipun bulan kemarin seperti itu, perempuan tersebut diperintahkan untuk mandi, sholat, puasa. Boleh bagi suami untuk mendatanginya. Kenapa? Karena darah sudah berhenti. Namun warra'yu mu'tamad fil madhab huwa ma sahha an-Nawawi, walakin yajuzul amal fi haqqin nafsi bi ra'yi Rafi'i fi hadhil mas'alah. Dari antara dua pendapat tersebut yang lebih sahih, lebih asah, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi boleh kita melakukan, boleh kita mengamalkan menurut pendapat Imam Rafi'i. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, rangkuman apa yang saya sampaikan, bahwasanya perempuan tersebut dikatakan suci, dikatakan bersih tak kala perempuan tersebut sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Cara mengeceknya yaitu dengan memasukkan kapas, kemudian jika kapas tersebut bersih, tidak ada bercak darah, maka perempuan tersebut diperintahkan untuk mandi, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika perempuan tersebut sudah terbiasa masa haidnya itu ada jeda, satu minggu ada darah, 3 hari tidak ada darah, 2 hari ada darah. Ketika jeda tersebut, disinilah ada khilaf. Menurut Imam Rafi'i, di saat jeda tersebut dia tidak harus melaksanakan mandi, sholat, puasa. Kenapa? Karena darah yang kedua akan keluar kembali sebagaimana bulan yang lalu. Namun menurut Imam Nawawi, ketika darah itu sudah berhenti, ketika ada jeda, maka menurut beliau perempuan tersebut harus mandi, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dari dua pendapat ini yang kuat adalah pendapat Imamuna Nawawi. Namun kita boleh menggunakan atau mengamalkan daripada pendapat Imam Rafi'i. Mungkin yang sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda suci dari haid. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.